Pembahasan latihan ulangan harian, materi limit fungsi trigonometri. Nomor soal 1. Tentukan hasil dari limit x menuju 0 untuk sinus 3x dikurangi sinus 3x dikali cos 2x dibagi 4x pangkat 3. Perhatikan pembahasan berikut. Pertama-tama, perhatikan bahwa pada bagian pembilang atau pada bagian atas terdapat suku sinus 3x yang muncul 2 kali, sehingga dapat kita faktorkan menjadi bentuk sebagai berikut. Limit x menuju 0 untuk sinus 3x dikali 1 min cos 2x per 4x pangkat 3. Selanjutnya diperoleh limit x menuju 0 untuk sinus 3x dikali 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat x dibagi 4x pangkat 3. 1 dikurangi 2 sin kuadrat x diperoleh dari mana? Diperoleh dari bentuk cos 2x. Cos 2x kita tahu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Selanjutnya diperoleh sebagai berikut. Limit x menuju 0 untuk sinus 3x 2 sin kuadrat x. Karena kita tahu 1 dikurangi 1 nanti akan habis, kemudian min 2 sin kuadrat x akan menjadi 2 sin kuadrat x. Selanjutnya diperoleh limit x menuju 0 dari sinus 3x per 4x dikali 2 sin x per x dikali sinus x per x. Pada bagian pembilang sinus 3x dikali 2 sin kuadrat x kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian pada bagian penyebut 4x pangkat 3 dipecah menjadi 4x kali x kali x. Sehingga nantinya akan kita gunakan rumus limit untuk fungsi trigonometri. Sebagai berikut. Limit x menuju 0 dari sinus 3x per 4x dikali limit x menuju 0 dari 2 sin x per x dikali limit x menuju 0 dari sinus x per x. Yang kita tahu hasilnya adalah sebagai berikut. 3 per 4 dikali 2 kali 1 per 1 dikali 1 per 1. Dengan perhitungan yang sederhana diperoleh hasil 3 per 2. Dengan demikian, hasil akhir dari limit x menuju 0 dari sinus 3x dikurangi sinus 3x cos 2x dibagi 4x pangkat 3 sama dengan 3 per 2. Yakni pilihan jawaban D. Nomor soal 2. Tentukan hasil dari limit x menuju 0 dari sinus x dibagi akar 1 minus x dikurangi 1. Perhatikan pembahasan berikut ini. Kita tahu bahwa penyebut atau pada bagian yang bawah memuat bentuk akar atau bentuk yang belum rasional. Selanjutnya, strategi kita adalah merasionalkan penyebut, yaitu dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Dalam hal ini, penyebut akar 1 minus x dikurangi 1 akan dikalikan dengan akar 1 minus x ditambah 1 dibagi akar 1 minus x ditambah 1. Selanjutnya diperoleh limit x menuju 0 dari sinus x dibagi akar 1 minus x dikuadratkan minus 1 dikuadratkan dikali akar 1 minus x ditambah 1 per 1. Dari mana ini diperoleh? Perhatikan bahwa bentuk akar 1 minus x dikurangi 1 jika dikalikan dengan bentuk akar 1 minus x ditambah 1
nanti akan diperoleh akar 1 minus X dikuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan. Ingat, perkalian bentuk A min B dikali A plus B akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya, diperoleh limit X menuju 0 dari sinus X dibagi 1 min X yang diperoleh dari akar 1 minus X dikuadratkan. Jadi, akar 1 min X dikuadratkan akan menghasilkan 1 min X dikurangi 1 kuadrat menghasilkan 1. Kemudian sifat limit, nanti limitnya masuk ke sini dan ke sini. Selanjutnya, diperoleh limit X menuju 0 dari sinus X, 1 dikurangi X dikurangi 1, satunya habis tinggal minus X, kemudian dikali limit X menuju 0, akar 1 minus X ditambah 1 dibagi 1. Dengan perhitungan sederhana, limit X menuju 0 dari sinus X dibagi minus X diperoleh 1 per min 1 dikali, kemudian yang ini tinggal kita substitusi saja, diperoleh akar 1 minus 0 ditambah 1 per 1. Kemudian diperoleh 1 per min 1 dikali akar 1 minus 0 adalah 1 ditambah 1 per 1. Dengan perhitungan sederhana diperoleh hasil akhir minus 2. Dengan demikian disimpulkan hasil dari limit X menuju 0 untuk sinus X dibagi akar 1 minus X minus 1 sama dengan min 2. Inilah jawabannya. Nomor soal 3. Tentukan hasil dari limit X menuju 0 dari 1 minus cos kuadrat X dikurangi cos X dikali sin kuadrat X dibagi X pangkat 4. Perhatikan pembahasan berikut ini. Langkah pertama, perhatikan bahwa kita tahu 1 min cos kuadrat X akan menghasilkan sin kuadrat X. Kemudian, sisanya tetap kita tulis seperti biasa. Cos X dikali sin kuadrat X kita tulis tetap. Kemudian pada bagian penyebut X pangkat 4 kita tulis tetap X pangkat 4. Selanjutnya, perhatikan bahwa pada bagian pembilang atau pada bagian atas memuat bentuk suku yang sama yaitu sinus kuadrat X. Sehingga kita dapat memfaktorkannya menjadi bentuk sebagai berikut. Limit X menuju 0 dari sinus kuadrat X dikali dalam kurung 1 min cos X dibagi X pangkat 4. Selanjutnya, diperoleh bentuk sebagai berikut. Limit X menuju 0 dari sin kuadrat X dikali dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Dari mana bentuk ini diperoleh? Ternyata bentuk ini diperoleh dari cos X yang diubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Ingat, pada materi rumus-rumus trigonometri diperoleh rumus cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Dengan memisalkan A sebagai bentuk setengah X, nanti diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, kita tahu 1 min 1 akan habis, min 2 sin kuadrat setengah X akan menghasilkan 2 sin kuadrat setengah X. Sehingga diperoleh limit X menuju 0 dari sin kuadrat X dikali 2 sin kuadrat setengah X per X pangkat 4. Selanjutnya, kita utak-atik dengan cara memecahnya sehingga diperoleh bentuk limit X menuju 0 dari sinus X dibagi X dikali sinus X dibagi X. Ini merupakan pemecahan dari sin kuadrat X. Selanjutnya dikali 2 sin setengah X
dikali sin setengah X dibagi yang pada bagian bawah X pangkat 4 dipecah menjadi X, X, X. Seperti itu. Kemudian dengan memanfaatkan rumus limit fungsi trigonometri, selanjutnya diperoleh sinus X dibagi X untuk limit X menuju 0 diperoleh 1 per 1. Ini juga menghasilkan 1 per 1. Pada bagian yang ini 2 sin setengah X per X untuk limit X menuju 0 diperoleh 2 kali setengah per 1. Dan yang terakhir sinus setengah X per X untuk limit X menuju 0 diperoleh setengah per 1. Selanjutnya diperoleh hasil akhir setengah. Sehingga kesimpulannya, hasil dari limit X menuju 0 untuk 1 min cos kuadrat X dikurangi cos X dikali sin kuadrat X dibagi X pangkat 4 sama dengan setengah. Selanjutnya, nomor soal 4. Tentukan hasil dari limit X menuju 1 dari X kuadrat ditambah X min 2 dikali sinus X min 1 dibagi X kuadrat minus 2X ditambah 1. Perhatikan pembahasannya. Langkah pertama, perhatikan bahwa bentuk X kuadrat ditambah X min 2 dapat kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 1. Kemudian pada bagian penyebut atau pada bagian bawah, X kuadrat min 2X ditambah 1 dapat kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 1. Kemudian perhatikan bahwa di sini pada bagian pembilang atau pada bagian atas memuat bentuk X min 1 dan pada bagian penyebut pada bagian bawah memuat bentuk X min 1 sehingga dapat kita lakukan pencoretan. Sehingga diperoleh hasil limit X menuju 1 dari X plus 2 dikali sinus X min 1 per X min 1. Selanjutnya, kita utak-atik bentuk tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut. Limit X menuju 1 dari X plus 2 per 1 dikali sinus X min 1 per X min 1. Penyebut dipecah menjadi X plus 2 dikali X dikali sinus X min 1. Kemudian X min 1 pada bagian penyebut dipecah menjadi 1 dikali X min 1. Selanjutnya, menggunakan sifat limit, diperoleh limit X menuju 1 dari X plus 2 per 1 dikali limit X menuju 1 dari sinus X min 1 dibagi X min 1. Kemudian dengan memisalkan X min 1 sebagai variabel baru, sebut saja T, kemudian diperoleh bentuk limit yang ini tetap limit X menuju 1 dari X plus 2 per 1, kemudian limit yang sebelah kanan berubah menjadi limit karena X min 1 sama dengan T, berarti X seolah-olah ini satunya kita pindah ke ruas kiri sehingga diperoleh X min 1 menuju 0 atau T sama menuju 0. Sinus X min 1 berarti menjadi sinus T, X min 1 berubah menjadi T. Kemudian dengan memanfaatkan limit diperoleh hasil, kita substitusi langsung yang sebelah kiri limitnya, diperoleh 1 plus 2 dibagi 1, kemudian yang sebelah kanan dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri diperoleh 1 per 1. Dan dengan perhitungan sederhana, diperoleh hasil akhir 3. Dengan demikian disimpulkan, hasil akhir dari limit X menuju 1 untuk X kuadrat ditambah X dikurangi 2 dikali sinus X min 1 dibagi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya nomor soal 5. Tentukan hasil dari limit X menuju 3 dari X kuadrat dikali sinus X min 3 dikali cosinus 2X minus 6 dibagi 9 min 3X. Perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama-tama,
kita langsung dapat mengutak-atik bentuk pembilang dan penyebut menjadi sebagai berikut, supaya nantinya bisa kita terapkan rumus limit fungsi trigonometri. Pada bagian atas atau pembilang, bentuk x kuadrat dikali sinus x min 3 dikali cos 2x min 6 akan diganti atau diubah menjadi bentuk sebagai berikut: x kuadrat dikali sinus x min 3 dikali cos 2x min 6. Kemudian pada bagian penyebut 9 minus 3x kita modifikasi menjadi 1 dikali 9 min 3x dikali 1. Selanjutnya dengan menggunakan atau memanfaatkan sifat limit, diperoleh limit x menuju 3 dari x kuadrat per 1 dikali limit x menuju 3 dari sinus x min 3 dibagi min 3 dikali dalam kurung x min 3. Ini hasil dari pemfaktoran 9 min 3x. Kita faktorkan menjadi x min 3 supaya ada bentuk atau suku yang sama pada bagian x menyebut dan pembilang yang memuat fungsi sinus. Kemudian yang di sebelah kanan, limit x menuju 3 dari cos 2x min 6 per 1. Ini ditulis lagi aja karena tidak memuat bentuk sinus atau tangen. Kemudian dengan memisalkan x min 3 sama dengan variabel baru, sebut saja t. Kenapa kita memisalkan x min 3? Karena nanti di sini ada x min 3 dan x min 3. Dan ini x-nya menuju 3, supaya kita bisa menerapkan rumus limit fungsi trigonometri, kita ubah atau kita misalkan x min 3 sebagai variabel baru, sebut saja t. Selanjutnya diperoleh limit yang ini tetap limit x menuju 3 dari x kuadrat per 1 dikali limit, nah ini akan berubah menjadi x menuju 3, karena x min 3 itu sebagai t, maka diperoleh t menuju 0. Kemudian sinus x min 3 akan berubah menjadi sinus t, sedangkan pada bagian penyebutnya min 3 dikali x min 3 akan berubah menjadi minus 3 dikali t. Dan limit yang terakhir tetap limit x menuju 3 dari cos 2x minus 6 dibagi 1. Selanjutnya limit yang ini tinggal kita substitusi langsung, diperoleh 3 kuadrat per 1. Sedangkan limit yang trigonometri diperoleh 1 dibagi min 3 kali 1. Kemudian limit trigonometri yang memuat kosinus tinggal kita substitusi langsung saja, diperoleh kosinus 2 kali 3 minus 6 per 1. Dengan perhitungan sederhana diperoleh 9 per 1 dikali 1 per min 3 dikali kosinus 2 kali 3, 6 minus 6 berarti 0. Kosinus 0 adalah 1. Selanjutnya diperoleh hasil akhir minus 3. Dengan demikian, limit dari x pangkat 2 sinus x min 3 dikali cos 2x min 6 dibagi 9 min 3x untuk x menuju 3, jawaban akhirnya adalah minus 3. Selanjutnya nomor 6. Tentukan hasil dari limit x menuju 1 untuk 1 minus cos kuadrat x min 1 dibagi 4 kali x kuadrat min 2x ditambah 1. Perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita tahu bahwa 1 minus cos kuadrat itu dapat kita ubah menjadi sinus kuadrat. Dengan demikian, pembilang 1 min cos kuadrat x min 1 dapat kita tuliskan menjadi sin kuadrat x min 1. Sedangkan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah, 4 dikali x kuadrat min 2x ditambah 1, x kuadrat min 2x ditambah 1 dapat kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x min 1. Kemudian, kita modifikasi bentuk sin kuadrat x min 1 dibagi 4x min 1 kali x min 1 menjadi limit x menuju 1 sinus x min 1 per 4x min 1 dikali sinus x min 1 dibagi x min 1. Sin kuadrat diubah menjadi sin dikali sin. Kemudian yang pada bagian bawah kita pecah menjadi 4x min 1 dikali x min 1.
Tujuannya adalah untuk kita dapat memanfaatkan rumus limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Tapi pertama-tama kita harus memisalkan bahwa x-1 sebagai variabel baru, karena rumus limit fungsi trigonometri hanya berlaku untuk x atau variabel yang menuju 0. Sedangkan di sini x menuju 1. Kita misalkan x-1 sebagai variabel baru, nanti diperoleh limit t menuju 0 dari sinus t, karena sinus x-1, sedangkan x-1 dimisalkan t, sehingga diperoleh sinus t per 4 kali x-1 berubah menjadi 4t. Dan yang sebelahnya, limit t menuju 0 dari sinus x-1 berubah menjadi sinus t dibagi x-1 menjadi t. Dengan perhitungan sederhana diperoleh 1 per 4 kali 1 dikali 1 per 1. Hasil akhirnya 1/4. Sehingga simpulkan limit x menuju 1 untuk 1 minus cos kuadrat x min 1 dibagi 4x kuadrat min 2x plus 1 adalah 1/4. Selanjutnya, nomor soal 7. Tentukan hasil dari limit x menuju minus 2 untuk 1 minus cos x plus 2 dibagi x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Perhatikan pembahasan berikut. Pertama-tama, karena soal memuat bentuk 1 minus cos, selanjutnya kita dapat mensiasati atau dengan menggunakan strategi, yaitu mengalihkan sekawan. Kawan dari 1 minus cos x plus 2 adalah 1 plus cos x plus 2. Sehingga nantinya limit x menuju minus 2 untuk 1 min cos x plus 2 dibagi x kuadrat plus 4x plus 4 kita kalikan dengan bentuk sekawan dari 1 min cos x plus 2, yakni 1 plus cos x plus 2 dibagi 1 plus cos x plus 2. Selanjutnya diperoleh bentuk limit x menuju minus 2, 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat x plus 2. Bentuk ini diperoleh dari hasil perkalian 1 min cos x plus 2 dikali dengan 1 plus cos x plus 2. Nanti diperoleh 1 kuadrat min cos kuadrat x plus 2. Kemudian ini kita modifikasi 1 per 1 plus cos x plus 2 tetap di sini. Selanjutnya, nilai dari 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat x plus 2, 1 kuadrat adalah 1, 1 dikurangi cos kuadrat x plus 2 adalah sinus kuadrat x plus 2. Kemudian pada bagian penyebut, x kuadrat plus 4x plus 4, kita ubah atau kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x plus 2. Kemudian bentuk ini kita pecah, nantinya akan diperoleh sin kuadrat x plus 2 dikali x plus 2 dikali limit x menuju minus 2 dari 1 dibagi 1 plus cos x plus 2. Kemudian diperoleh dengan memecah bentuk sinus kuadrat, nantinya diperoleh sinus x plus 2 dibagi x plus 2 dikali sinus x plus 2 dibagi x plus 2. Dan sisanya tetap limit x menuju minus 2, 1 dibagi 1 plus cos x plus 2. Saya tidak akan membahas bagaimana memisalkan x plus 2 menuju t. Kita tahu kalau x menuju minus 2 nanti diperoleh x plus 2 menghasilkan 0 dan x plus 2 juga menghasilkan menuju 0. Sehingga berlaku rumus limit fungsi trigonometri. Selanjutnya diperoleh limit yang ini menghasilkan 1 per 1, limit yang ini menghasilkan 1 per 1, dan limit yang terakhir kita tinggal substitusi langsung, diperoleh 1 dibagi 1 plus cos minus 2 ditambah 2, yang nantinya akan diperoleh 1 per 1 dikali 1 per 1 dikali 1 per 1 plus 1. 1 di sini diperoleh dari kosinus min 2 tambah 2, yaitu kosinus 0 yang nilainya 1. Dengan perhitungan sederhana diperoleh hasil akhir 1/2.
Dengan demikian, kesimpulannya, nilai dari limit x menuju minus 2 dari 1 min cos x plus 2 dibagi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 1/2. Selanjutnya, nomor soal 8. Tentukan hasil dari limit x menuju 2 untuk tangen 2 dikurangi akar 2x dibagi x kuadrat minus 2x. Perhatikan pembahasan berikut ini. Pertama-tama, kita ubah bentuk yang di dalam nilai tangen. Tangen 2 min akar 2x dapat kita faktorkan menjadi akar 2 dalam kurung akar 2 minus akar x. 2 dapat kita ubah menjadi akar 2 kali akar 2. Sedangkan akar 2x dapat kita pecah menjadi akar 2 dikali min akar x. Kemudian pada bagian penyebut atau pada bagian bawah, x kuadrat min 2x dapat kita faktorkan menjadi x dikali dalam kurung x minus 2. Selanjutnya, diperoleh hasil limit x menuju 2 dari tangen akar 2 dikali akar 2 minus akar x, ini tetap bentuk yang atas. Kemudian yang bawah kita ubah bentuknya menjadi sebagai berikut. X dikali akar x ditambah akar 2 dikali akar x dikurangi akar 2. Ya, bentuk x min 2 dapat kita pecah atau kita faktorkan lagi menjadi bentuk perkalian dari akar x ditambah akar 2 dikali akar x minus akar 2. Selanjutnya, diperoleh bentuk sebagai berikut. Limit x menuju 2 dari 1 per x dikali akar x ditambah akar 2 dikali tangen akar 2 dikali akar 2 minus akar x per akar x min akar 2. Jadi salah satu alasan kenapa tadi x min 2 diubah menjadi bentuk perkalian akar x ditambah akar 2 dikali akar x min akar 2, alasannya adalah supaya nanti diperoleh bentuk yang sama dengan yang di dalam fungsi tangen, yaitu akar 2 min akar x. Ini kita sudah tahu bahwa akar 2 min akar x agaknya mirip dengan akar x min akar 2, sehingga nanti bisa kita pecah menjadi bentuk sebagai berikut. Selanjutnya diperoleh bentuk limit x menuju 2 dari 1 per x dikali akar x plus akar 2 tetap. Kemudian yang sebelah satunya limit x menuju 2 dari tangen akar 2 dalam kurung akar 2 min akar x tetap yang pada bagian atas. Nah, pada bagian yang bawah, akar x dikurangi akar 2 sama saja dengan minus dari akar 2 dikurangi akar x. Karena kita tahu sekarang diperoleh bentuk yang sama yang di dalam fungsi tangen yang pada bagian atas akar 2 min akar x, dan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah terdapat bentuk yang sama yakni akar 2 minus akar x. Kemudian fungsinya kita tahu limitnya masuk menuju 2, x menuju 2. Ketika x menuju 2 nantinya akan diperoleh akar 2 min akar x menghasilkan 0. Kalikan akar 2 ini tangen 0. Dan di sini akar 2 min akar x nanti diperoleh akar 2 min akar 2 yang menuju 0 juga. Sehingga rumus limit fungsi trigonometri berlaku. Sehingga nantinya diperoleh perhitungan sebagai berikut. Limit yang di sebelah kiri tinggal kita substitusi langsung, diperoleh 1 per 2 karena limitnya x menuju 2 dikali akar 2, akar x jadi akar 2 ditambah akar 2. Kemudian yang limit sebelah kanannya tangen akar 2 min akar x, di sini ada akar 2 min akar x, sehingga kita dapat menuliskan akar 2 dikali 1, yakni akar 2 min 1. Selanjutnya diperoleh akar 2 ditambah akar 2 adalah 2 akar 2. Yang kanan tetap akar 2 per min 1. Kemudian nantinya kita dapat mencoret akar 2 dari perhitungan,
dan diperoleh hasil akhir minus seperempat. Dengan demikian disimpulkan hasil dari limit X menuju 2 untuk tangen 2 min akar 2X dibagi X kuadrat min 2X sama dengan minus seperempat. Berikutnya, nomor soal 9. Tentukan hasil dari limit X menuju 0 untuk 2 per X kuadrat dikurangi sinus 2X dibagi X kuadrat tangen X. Perhatikan pembahasan berikut. Bentuk 2 per X kuadrat dikurangi sin 2X dibagi X kuadrat tangen X. Sin 2X dapat kita ubah menjadi 2 sin X dikali cos X. Kemudian tangen X dapat kita ubah menjadi sinus X per cos X. Kemudian kita dapat mencoret sinus X bentuk yang pada bagian atas dan sinus X yang berada pada bagian bawah atau penyebut. Selanjutnya diperoleh bentuk limit X menuju 0 untuk 2 per X kuadrat dikurangi 2 cos X dikali cos X. Cos X di sini muncul dari seper cos X. Dibagi seper cos X itu sama aja dengan dikali dengan cos X per 1. Sehingga cos X di sini seolah-olah naik ke atas perhitungan atau ke pembilang. Sehingga nantinya diperoleh pada bagian yang ini 2 cos X kali cos X dibagi X kuadrat. Karena penyebut sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja 2 dikurangi 2 cos X kali cos X. Yang hasil akhirnya diperoleh limit X menuju 0 dari 2 min 2 cos kuadrat X per X kuadrat. Kemudian kita dapat memfaktorkan pada bagian pembilang 2 min 2 cos kuadrat X difaktorkan menjadi 2 dikali 1 min cos kuadrat X dibagi X kuadrat. Nah, di sini kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat X menghasilkan bentuk sinus kuadrat X. Sehingga diperoleh pada bagian pembilang 2 kali 1 min cos kuadrat X adalah 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Kemudian kita modifikasi menjadi atau kita pecah menjadi limit X menuju 0 dari 2 sin X per X dikali limit X menuju 0 dari sinus X per X. 2 sin X kali sin X tetap 2 sin kuadrat. Ini X kuadrat dipecah jadi X kali X. Sehingga rumus limit fungsi trigonometri bisa kita gunakan dalam perhitungan yang diperoleh hasil 2 kali 1 per 1 dikali 1 per 1 sama dengan 2. Dengan demikian disimpulkan bahwa limit X menuju 0 untuk 2 per X kuadrat dikurangi sin 2X dibagi X kuadrat tangen X sama dengan 2. Selanjutnya, nomor soal 10. Tentukan hasil dari limit X menuju 0 untuk 1 per X tangen X dikurangi cos kuadrat X dibagi X sin X. Perhatikan pembahasan. Langkah pertama, perhatikan bahwa bentuk tangen X dapat kita ubah atau kita modifikasi menjadi sinus X dibagi cos X. Selanjutnya, diperoleh bentuk limit X menuju 0 dari cos X per X sin X. Dari mana cos X? Cos X diperoleh dari per cos X. Sehingga 1 per cos X-nya naik ke atas jadi pembilang. Sehingga diperoleh limit X menuju 0 dari cos X per X sin X dikurangi cos kuadrat X per X sin X. Di sini kita sudah memperoleh bentuk penyebut yang sama. Sehingga kita tinggal mengurangkan saja. Limit X menuju 0 dari cos X dikurangi
cos kuadrat X dibagi X sin X. Nah, ini di sini saya langsung memfaktorkan bentuk cos X dikurangi cos kuadrat X menjadi cos X dikali dalam kurung 1 min cos X. Selanjutnya, diperoleh cos X dikali 1 min dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat setengah X dibagi X sin X. Ingat bahwa cos 2A dapat kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Dalam hal ini, cos X dapat kita ubah atau kita modifikasi menjadi bentuk 1 minus 2 sin kuadrat setengah X. Dengan perhitungan sederhana, nanti 1 dikurangi 1 habis, tinggal min 2 sin kuadrat setengah X, yakni 2 sin kuadrat setengah X. Sehingga diperoleh limit X menuju 0 dari cos X dikali 2 sin kuadrat setengah X dibagi X sin X. Kemudian kita modifikasi bentuknya, diperoleh menjadi limit X menuju 0 dari cos X dikali limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X per X dikali limit X menuju 0 dari sin setengah X per sinus X. Dengan perhitungan sederhana, limit X menuju 0 dari cos X tinggal kita substitusi langsung, kemudian limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X per X diperoleh hasil 2 kali setengah per 1. Dan limit X menuju 0 dari sinus setengah X per sinus X diperoleh setengah dibagi 1. Sehingga diperoleh hasil akhir nantinya 1 kali 1 per 1 dikali setengah per 1. Setelah kita coret 2 dengan setengah tadi. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Dengan demikian disimpulkan limit X menuju 0 dari 1 per X tangen X dikurangi cos kuadrat X per X sin X sama dengan setengah.